Cannon engaged. Accelerate. Accelerate. Energize. To the sky. Halo semua, selamat datang lagi di channelku NG Syafiki. Hari ini aku bakal bahas satu champion yang udah ngepatahin win streak, yang udah ngematahin low streakku, dan udah banyak banget dimainin para pro player di seluruh Wild Rift ya teman-teman ya. Dia ini nggak terlalu perlu banyak skill menurutku, cuman ketelitian kalian aja dan seberapa bagus kalian bisa nge-land skill shot kalian. Jadi ya dia ini bisa dimainin di low elo dan di high elo sekalipun ya teman-teman ya. Dan ya seperti kalian udah bisa lihat, yaitu kita bakal bahas si Jace. Bang, kenapa lu nggak ada buat guide ini dari pas dia rilis bang? Karena dia ini gimana teman-teman ya, aku bukan si Jace ini sih masalah sih. Karena aku tuh nggak mau buat guide yang ngasal-ngasal aja. Champion baru keluar 4 jam lalu langsung buat guide, itu aku nggak mau. Karena aku sendiri pasti nggak pandai maininnya, dan aku takut salah gitu ngasih guide-nya. Jadi aku bakal take time lah gitu buat mainin dia dan bisa mastery-nya, barulah aku buatin guide-nya buat kalian. Oke, nggak usah banyak bacot, kita bakal jelasin dulu rute apa yang kita jelasin. Ya seperti yang udah tertera tadi, kita bakal bahas item dulu, rune, baru spell. Oke, langsung aja kita ke item. Oke, ini udah sengaja gue kosongin, langsung aja kita bahas. Oke, item wajib pertama itu Mana Moon, ya kan? Yang kedua itu Stack Black Cleaver. Yang ketiga itu sepatunya 3 ya, ada Ionian Boots, ada si Steel Cap, ada Mercury. Terserah kalian mau milih yang mana, tergantung situasi kalian. Bahkan yang 2 ini bisa dipakai, cuman aku belum pernah nyoba yang 2 ini main di Jace. Aku beli antara 3 ini. Nanti bakal aku jelasin ya, kita susun dulu. Yang 3 di belakang ini terserah kalian. Pokoknya terakhir itu Guardian Angel, biar ketika kalian diving itu nggak terlalu bahaya-bahaya amat. Ini Edge of Night bagus buat dia. Atau kalau misalnya kalian mau tambah vitality lagi, kalian bisa pakai si Serious Grudge. Jace ini bagus banget ya pakai item vitality ya teman-teman ya. Kayak misalnya ini bisa, cuman nggak terlalu kusaranin, itu cuman fun build aja. Dust Blade of Doctor bisa, Maw of Mortius bisa. Item critical nggak terlalu banyak sih bisa sama dia sih. Kalau nggak salah aku ini Solar Recharge Blade bisa. Ya Solar Recharge Blade aja sih bisa sih. Oke, kita bahas dulu dari item pertama. Oke, ketika kalian spawn, the first thing you wanna do, beli ini Sapphire Crystal ini teman-teman ya. Ini wajib biar kalian bisa nge-stack mana kalian sembari kalian nge-spam skill. Oke, biasa habis itu kalian kalau ada duit langsung upgrade ke Tear of the Goddess. Habis itu, nah di sini yang agak sedikit rumit teman-teman ya. Kalau pro player itu dia biasanya habis Tear of the Goddess atau di Sapphire Crystal tadi, mereka bakal beli item si Black Cleaver ini dulu teman-teman. Nih si Kindle Gem ini atau si Page ini kan. Nih. Nah, aku nggak pernah kayak gitu. Ini aku jelasin gimana cara aku main ya. Aku selalu nyiapin ini dulu, udah siap Mana Moonnya, baru aku terobos ke sepatu. Nih, ini antara 2 ini terserah kalian yang mau beli. Kalau misalnya banyak physical damage-nya, beli aja Plated Steel Cap atau kalian nggak mau kena burst. Kalau misalnya kalian ngelawan Morgana atau Ahri, itu counter beratnya, beli Mercury Thread supaya bisa mengurangi charm, bisa mengurangi durasi stun si Morgana. Ini kalau kalian misalnya mau lebih nge-spam lagi, mau lebih banyak ngeluarin skill, beli Ionian Boots. Mungkin beberapa youtuber bilang Ionian Boots ini kan nggak terlalu efektif ke si Jace karena dia itu udah low cooldown juga. Cuman aku sering banget menang pakai Ionian Boots daripada yang 2 ini.
Intinya ini win rate lebih besar pakai Ionian Boots. Atau kan bisa ganti-ganti dalam game, mau kalian misalnya berubah pikiran itu terserah kalian. Pokoknya aku beli Ionian Boots. Yang item di belakang ini itu item kondisi kalian. Kalau misalnya ada counter bright kalian, misalnya si Morgana atau si Ahri tadi, beli aja Edge of Night. Atau kalian mau beli Lethality lagi, beli aja si Aurelius Grudge ini, ganti ke situ. Kalau misalnya banyak healing, misalkan lawan mastery atau yang healingnya nggak kontrol gitu, beli aja ini, nggak apa-apa. Yang di belakang itu wajib ini, biar kalian ketika kalian ngedive ini nggak terlalu risky banget gitu. Oke, overall ini buildnya. Ini gampang kok buildnya. Ini build padnya setidaknya bagus buat Jace karena dia bisa manfaatin semua build ini. Pokoknya mana moon, kalau aku mainnya langsung siapin kristalnya, baru aku beli sepatu, baru kita beli Black Cleaver. Bang, kenapa Black Cleaver bang? Karena dia ini betul-betul nge-shred banget ya pakai Black Cleaver ini teman-teman. Black Cleaver pun baru di buff, jadi udah setara sama item Bruiser lah nih teman-teman. Bruiser slash Lethality teman-teman, si Black Cleaver ini. Untuk rune, aku selalu pakai Conqueror, bang. Tapi ada yang pakai Eri bang. Aku nggak pernah pakai Eri. Menurutku late game itu lebih bagus pakai Conqueror. Ya lagi pun kalian ngapain juga pakai Eri. Ini Wild Rift teman-teman. Ini bukan League of Legends PC, jadi ya ngepok itu nggak terlalu dalam teman-teman. Lagi pun kalau kalian ngepok pun, kalau misalnya musuh itu pakai bone plating juga, itu sama aja, nggak ada damage juga. Oke, itu jadi dari rune besarnya. Ya silakan kalau kalian mau pakai Eri silakan, cuman aku nggak pernah pakai, aku selalu pakai si Conqueror. Oke, untuk domination rune-nya aku selalu pakai Brutal. Yang lain ini belum ada aku cobain dengan Jace. Nih, belum ada aku cobain semua. Aku selalu pakai Brutal. Untuk rune kedua ada dua pilihan. Kalian bisa pakai Hunter Titan untuk dapetin tenacity-nya dan max health-nya, atau kalian pakai bone plating kalau misalnya kalian nggak butuh banget max health-nya, atau kalian cuma nggak mau di burst saja, itu nggak apa-apa, pakai aja si bone plating. Ya khususkan untuk lawan Z lah dah. Ya kan main burst tuh, pakai aja bone plating kalau kalian mau. Oke, overall antara Hunter Titan atau si bone plating. Dan bone plating ini musuh terbesar Jace ya teman-teman ya, karena gameplay Jace itu kan ngepok abis all-in kan. Ketika poke kalian tuh nggak masuk, ketika kalian switch ke hammer form kalian atau mode palu kalian itu sama sekali nggak terasa teman-teman poke kalian tadi. Jadi ya damage-nya kurang maksimal gitu. Nanti bakal aku ajarin gimana caranya ngehapus bone plating di early game nanti. Dan rune ketiganya itu yang inspiration rune, itu aku selalu pakai Sweet Tooth. Ini ngebantu sustain kalau misalnya kalian nggak pandai lawan Ahri atau Morgana di mid lane. Dapat gold, dapat darah juga. Ini overall bagus banget. Kalau misalnya kalian pengen pulang beli item sedikit lagi, kalian makan aja buahnya ini, si Sweet Tooth ini, si honey fruit itu nggak masalah. Yang penting kalian ekonomi kalian pasti di atas tuh, karena kan dia ini kan kalau kita makan kan buahnya kan ngasih 20 gold, itu lumayan banget teman-teman ya. Jadi aku nggak pernah ganti rune birunya, aku selalu pakai inspiration rune-nya, aku selalu pakai Sweet Tooth. Oke, overall itu tentang rune. Untuk spell itu simple, jadi ada 3 primary spell atau 4 lah kalau misalnya kalian bisa main satu spell lagi. Yang wajib itu pertama si Flash. Oke, kenapa Flash? Karena ini adalah Flash yang bisa ngebuat playmaking Jace itu lebih bagus lagi, bisa escape dari situasi yang kalian nggak mau. Flash ini overall bagus untuk dia. Ya semua champion bisa lah pakai Flash. Oke, yang kedua ini Ignite. Kalau misalnya kalian tuh nggak mau repot-repot lah nyari killan atau kill kalian takut hilang, takut nggak ke-secure, nggak usah banyak bacot, pakai Ignite. Dah, item. Yang ketiga spellnya adalah si Barrier. Jadi kalian bisa pakai ini ganti Ignite. Pokoknya flashnya jangan kalian ganti aja sama si Barrier. Oke. Yang ketiga itu katanya ini bagus ke lawan assassin teman-teman. Ketika lawan assassin itu pakai si Exhaust. Biar ketika mereka tuh nge-all-in kalian, mereka tuh nggak terlalu bisa gimana ya, nggak terlalu kayak terganggu gitu all-innya, karena dia ini kan ngelambatin movement speed gitu kan. Nah ini bisa ngecegah mereka, cuman aku nggak pernah pakai, aku belum ngetes
Overall aku coba pakai ignite sama flash. Ini spellku yang dua ini, nggak pernah aku ganti. Oke, itu untuk spell. Oke, sebelum kita masuk ke gameplay tips and triknya, kita akan bahas champion yang bisa nge-counter Jace. Oke, ini berdasarkan aku ya. Ada 3 champion nih. Yang pertama Morgana, itu si Dark Binding ya. Ini 3 detik stun depan muka belakang, gak bisa di counter Jace ketika kalian masuk ke Emerald Form kalian, which is bad ya teman-teman ya. Dan itu betul-betul gak bisa kalian counter play walaupun Gambling Recruiter pun itu nggak bisa counter sama sekali ya, cuma kurang 1 detik ya, 2 detik pun itu masih lama teman-teman di early game untuk si Jace. Jadi ya nggak kusaran nih kalian lawan Morgana, dan dia pun dapat buff jungle teman-teman ya si Morgana ini. Jadi ya aku saranin kalau kalian misalnya betul-betul gedek Morgana ini, ban aja, nggak usah berpikir panjang. Champion yang kedua, walaupun si Mbak ini udah di nerf, play rate-nya udah agak turun, cuman masih sering aku lihat di ranked. Hari ini yang ngebuat kita ngeban dia itu adalah si Charm. Sama kayak Morgana tadi, ini Charm betul-betul lama walaupun di game. Dan Jace tuh nggak terlalu suka Charm yang betul-betul hampir one cast time itu bentar banget. Jadi kalian tuh nggak terlalu bisa ngindarin. Ketika kalian mau all in dia, udah kalian pop pakai Mercury Cannon kalian tuh kan, pakai mode meriam, mau masuk kalian pakai skill satunya Jace itu yang palunya itu yang to the skies, kena Charm, nggak jadi all in. Jadi ini kalau kalian mau konsiderasi ban Ahri. Yang ketiga mage juga ya, ini tiga mage karena mage itu paling banyak stunnya. Terus si Vega, gimana tuh? Nah ya, di event Horizonnya ini kan area bulat gitu kan teman-teman kan. Nah dia ini memang tugasnya, dia ini memang counter Jace tuh sebenarnya teman-teman. Jadi ya nggak salah juga nih kalau kalian ban dia juga gitu. Yang lebih buat Vega lebih kuat ini adalah area teman-teman ya. Jadi tim kalian pun juga bisa kena counter juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat tim komposisi kalian tuh tim all in, udah kalian lane pop, kalian semua all in, dan tim musuh mereka tuh ada Veigar, ya bisa jadi kalian tuh kena counter juga gitu soal tim kalian. Oke, itu yang ngebuat kita ngeban 3 hero ini. Jadi ketika kalian ingin ngeban, konsiderasi Mbak Morgana, si Cebol Veigar, dan si Ahri. Oke, yang 3 itu. Bang, si Annie kan juga main stun yang lama gitu teman-teman. Misalnya ada Lux atau Ahri gitu kan, atau si Annie ya, ini 2 ini. Aku personally nggak pernah kalah lawan mereka teman-teman. Ya ada kalah, cuman nggak terlalu sampai garuk-garuk kepala gitu lawan yang nggak bisa gitu. Apalagi si Annie ini kan yang ngebuat dia stunnya cuma 1, itu pasifnya itu. Dia tuh nggak terlalu bisa gimana istilahnya ya, kayak nge-spam stun gitu teman-teman. Jadi ya nggak terlalu masalah lah gitu ya. Dan dia pun baru kena nerf juga, jadi ya udah balance lah dia setidaknya. Oke, itu untuk konsiderasi ban kalian ya. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya. Langsung aja aku bicarain ya apa yang mesti kalian lakukan ketika level 1 begini. Itu kalian ward di sini. Nah, biar kalian tahu jungle kalian tuh lagi apa, jungle musuh tuh lagi apa. Ya, aku sini agak misplay, cuman nggak terlalu pengaruh banget. Dan yang tadi yang bisa kalian lihat, actionnya punya bone plating, itu ada informasi yang sangat bagus buat kita. Jadi kita itu nggak bisa ngepok dia pakai acceleration gate sama blasting sama bola ledaknya itu. Jadi harus kita pop off dulu bone platingnya, baru kita bakalan bisa ngepok dia dengan enak gitu. Nah, yang jadi masalahnya adalah gimana cara kita nge-pop up-nya. Nah, untungnya itu gampang banget teman-teman ya. Jadi kita cukup basic attack dia. Jadi tuh bone plating langsung keluar, dan bone plating itu nggak tahan lama juga. Jadi ketika kita basic attack dia, bone plating itu udah secara otomatis bakalan muncul nanti di sekitar actionnya. Nah, di situ kita lanjut. Baru kita pok lagi, barulah kita bisa agak masukin damage ke dia. Soalnya ketika early game gini, yang ngebuat champion poke
kayak Jace itu agak kesusahan itu ya itu si bone plating itu. Bone plating, shield itu agak susah gitu loh. Oke, di sini ya tidak ini kulihat nih. Nah, itu kenapa aku nembaknya dari samping supaya kena caster minion ya teman-teman, bukan cannonnya, casternya. Jadi ketika kita ingin sini aku mati cuma gak apa aku 19. Oke, jadi yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian main Jace itu sebenarnya bukan potensi kill aja yang harus kalian lihat gitu. Dia ini bagus banget nge-counter hard push teman-teman. Jadi ketika kalian ingin nge-clear minion, nge-clear satu wave gitu kayak mau balik atau kayak mau rom, itu jangan pernah tembak minion depannya. Kalian ke kanan sedikit, baru kalian peter caster minion ke belakang. Nah ini contohnya ini aku nggak akan mau tembak caster minionnya pakai exhaustion gitu karena mereka ngetengnya banyak banget teman-teman damage-nya. Karena HP minionnya itu lebih banyak yang melee-nya teman-teman ya. Oke, jadi aku miss, cuman nggak apa-apa. Nah di sini aku coba cari wardnya, ternyata nggak ada. Oke, di sini bakalan aku skip. Dan BTW video ini mungkin bakal agak lama ya, karena ini agak harus mendetail gitu loh. Dan bisa lihat tadi aku naruhnya tadi mereng Assassin's Gate cuma bisa kena juga, itu sebenarnya bullshit juga sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, itu biar kalian tahu kalau misalnya nembakin meriamnya itu nggak perlu lurus banget gitu. Nah di sini Camilla mau coba commit over commit lagi cuman nggak dapat. Ya di sini sebenarnya jungle mereka nih betul-betul dendam sama aku ya teman-teman. Nah, jadi ya nggak apa-apa lah ya kan, kita udah nge-waste ultimate-nya juga ya nggak apa-apa. Nah di sini Aksan ini hampir misplay cuman yang nggak mati, ya si masternya pulang juga. Nah ketika kita udah nge-pop off si bone plating ya, tadi kan ada nampak tuh kan yang shieldnya sedikit itu. Nah itu baru masuk damage-nya teman-teman, baru agak terasa gitu damage-nya. Sebenarnya aku nggak perlu kayak gitu tadi sebenarnya sih, cuman karena dia tadi agak geram gitu kan, jadi aku paksa aja tadi. Oke, sini bakal aku skip bentar. Oke, sebentar ini kita lagi mau team fight ya masih kebiasaan memaksa naga teman-temanku. Jadi aku tadi di pingnya, jadi aku paksa datang. Sini kami cuma ngeset perimeter aja supaya mereka nggak gampang maju. Si Bromnya bakal buka ulti di sini. Nah di sini ketika mereka nge-cluster gitu, ini cocok banget buat kalian masukin pakai to the sky sekalian atau pakai Assassin's Gate kalian. Cuma karena sini Garen juga ngedive hampir mau ngebunuh Master Yi, aku dapat kill dan hampir aja sih kami kalah juga gitu lah. Karena masih full head juga. Dan sini kita balik ke lane. Nah main Jace itu team fightnya nggak mesti harus ngepok ya teman-teman ya. Kalian tuh bisa pelan-pelan kok ngeset team fight aja, karena yang penting ketika kalian main satu champion gini fleksibilitas kalian yang harus kalian hitung teman-teman. Oke, ini recall, ini kita skip aja. Nah karena tim musuh tadi nggak nge-secure heraldnya, jadi kami kontes juga. Itu tadi keuntungan kalau kita misalnya menang tim objektif pertama dan jungle mereka mati, itu kita bisa paksa objektif kedua teman-teman. Nah di sini Camilla dapat nggak apa-apa, kami tukar objektif juga. Nah di sini kalian tuh harus milih ngelihat prioritas champion mana yang harus kalian targetin teman-teman ya. Tadi karena actionnya tadi lupa kok dia main action, jadi dia rasa nge-tank ya kan, dia sendiri situ ya, kami milih targetnya jadi dia gitu. Nah di sini aku salah pilih target, maunya aku pilih Senna aja, cuman nggak apa-apa, mati juga dia nih. Kemudian itu juga. Nah ketika team fight usahakan kalian itu over advantage sedikit apapun kayak ambil ya. Maksudnya advantage sedikit apapun itu apa bang? Maksudnya itu kalau misalnya kalian bisa ambil satu orang dulu dari antara mereka itu nggak apa-apa, kalian coba aja dulu. Soalnya team fight 5v5 itu gimana ya, agak kurang enak gitu loh. Apalagi kalau misalnya nggak ada yang clearly winning side gitu. Jadi ketika ada yang overextend atau yang misalnya dia salah positioning kayak action tadi, itu patut kalian punish teman-teman ya. Itu langsung kalian blink aja tadi ke dia tadi sebenarnya. Aku memang mainnya agak pelan aja tadi. Nah itu tadi aku bilang ya, usahakan ketika kalian team fight atau di game mobile lah gitu kan, jangan pernah main adil teman-teman.
Dan tim musuh pun harus tahu itu juga sebenarnya To the sih. sky. Soalnya kan di sini teamfightnya didesain seadil-adilnya teman-teman. Jadi ketika kita bisa ambil advantage sedikit itu nggak apa-apa. Oke, di sini aku ngebunuh Xena dengan combo assassin yang jebret Ascension Gate, habis itu to the skies, habis itu pasifnya yang hammer bonus damage itu masuk semua karena dia yang ada bone plating, dapat kill. Actionnya coba aku better pakai To the sky. to the skies ku nggak kena karena dia ada grappling hooknya. Ya grappling hook To the bukan sky. action salah. Cannon engaged. Di sini coba kami crash illusion buka ultimate, kurang membuka shield jadi nggak kena ultimate-nya. Di sini aku paksa lagi, itu damage-nya udah gede banget ya. Karena ini kalau nggak salah murah mana aku belum jadi nih. Cannon Oh. engaged. Kok udah jadi? Get you. Ya udah sakit itu teman. Nah di situ aku tahu nggak akan bisa lari karena ada Garen jadi langsung aja ke flash. Nah ketika nge-cluster gini animinya atau ngumpul gitu kan to the skies kan aja. Damage-nya itu AoE teman-teman ya. Kan harus ingat tuh. Nah di sini naganya udah spawn lagi. Di sini aku nggak mau berkomin, aku coba dapetin turret aja. Ini desperate attempt actionnya, aku nggak tahu dia ngapain. Engaged. Ini grappling hook lagi. Nggak tahu dia ngapain. Oke kita nggak usah aku recall ya, kita recall sini. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah yang kali ini cover extended, yang kali ini tim kami tim kami. Nah tapi di sini si Zed bisa kabur jadi aku panis. Nah malah aku nggak panis di sini. Di sini aku coba buat desperate attempt juga ngebuat dapetin dribble itu, ternyata nggak bisa, langsung kena shutdown sama Garen-nya sama judgment-nya itu yang barotak itu damage-nya. Dan aku mati. Di sini kita skip sedikit itu karena Rift Herald-nya udah spawn. Nah di sini aku terlambat, teman bisa dapat kill juga. Nah aku nggak mau overextend lagi karena aku dapat double kill. Ini aku coba ngeland namanya Assassin Gate-nya cuma nggak bisa. Aku coba cari-cari ward, mana tahu nanti aku bisa makan mereka dari sini kan, karena kan kalau udah menit berapa nih, kalau udah menit 15 ke atas itu udah main RM-nya jadi mid gitu teman-teman. Itu sebenarnya nggak bagus sih sebenarnya gitu sih. Jadi ketika tim kita tuh nggak bisa dibilangin atau tim musuh itu nggak bisa dibilangin pengen team fight di mid terus, kita usahakan clear di jungle ya teman-teman ya. Kalau aku main tim PJ segini biar aku bisa set up tempat poke atau bisa ngeflank kalau teman asas. Oke, di sini Garen-nya dapat lagi, sini flash, to the skies, start pakai basic attack dari bonus damage pasifnya. Cannon Nah, engaged. di sini sebenarnya aku udah kuat banget teman-teman ya. Di sini kami coba ulti aku cuman dihalang sama drone-nya. Bukan dihalang sih, di TB ini sih. Ya bagus juga sih Master ini nge-push di atas. Ini aku suka banget ketika dia itu tahu apa yang harus dilakukan, nggak kayak yang lain gitu kan. Dan ini kami nggak perlu team fight sini sebenarnya sih. Cuman aku yakin ini bisa last long kami sini di mid lane ini dulu. Kami nggak akan mati gitu kan. Karena kami pun tahu powernya tuh nggak cukup gitu. Jadi kami cuma nge-stall dia aja sih Mastery-nya. Push atas kami cuma main-mainin aja di mid gitu. Oke, di sini sebentar lagi gamenya habis. Ini kalian sebenarnya tahu aku bakal menang di sini. Soalnya Action itu kalau lawan Jace ketika dia nggak jadi actionnya atau nggak sakit gitu, ya otomatis bakalan kena outscale sama Jace-nya gitu. Di sini sebenarnya udah jelas banget yang menang tuh siapa gitu. Sini ntar aku skip. Sehabis kami ngasih ke naga tadi, mereka ini coba nge-team fight lagi. Sini aku dapat kill action gara-gara kena ultinya si Ash dengan basic attack dan damage dari skill 2-nya aja tuh. Itu yang harus kalian tahu juga, itu bukan cuman buff attack speed teman-teman ya. Itu ada damage sedikit juga, jadi ya more and welcome lah gitu. Bagus juga tuh damage dari skill 2-nya. Nah, di sini aku lihat minion di atas tuh, lihat tuh di backline kami itu minionnya udah hancur banget. Udah mau dapetin turret cuma ada mastery. Nah, di sini aku dapetin item kalau nggak salah ini aku beli Ceralius Grudge ya. Oke, Ceralius Grudge. Karena aku nggak perlu ngetank ke depan, jadi aku bisa main ngepok ke belakang. Jadi ketika mereka kena damage, mereka tuh kena slow juga, karena kan Ceralius Grudge itu kan ada slownya juga kan. Itulah kenapa dia itu bagus di champion kayak Z atau di champion kayak Jace gitu, yang bisa ngelempar skill shot dari belakang gitu loh. Nah di sini
kita bisa sebenarnya bisa stop, kita bisa lihat map, dan kita bisa tebak si Camille itu di mana. Dan aku udah tahu kenapa Camille itu dibawa, kenapa, karena S nya sendirian gitu loh. Nah di sini dia coba ngekill S, cuman aku TB-in tuh thundering blow-nya dia, To the sky. nge-swing palunya ke dia, jadi dia bisa kena aku back ke belakang, dan alhasil bisa nyelamatin S-nya. Nah yang ngebuat ini aku harus bicara sesuatu ya, yang ngebuat Jace ini disukain sama player Korea itu, apalagi di PC itu, satu ini namanya konsisten dia teman-teman. Dia cuma ada beberapa counter, cuman nggak terlalu nge-counter dia karena dia itu ada neutral game teman-temannya. Dia itu bisa ngepok dari belakang, dia bisa maju dengan dia suka. Dia sebenarnya itu mirip sama Jace gameplay teman-teman. Cuman dia tuh ultinya bukan ulti kayak Jace gitu, bukan ulti kayak Z gitu. Kalau Z kan kalau ultinya all in gitu kan, dia nge-store damage, nge-store debuff ke musuh yang meledak dan damage-nya boom. Nah kalau Jace ini dia itu mainnya main ngepok, benar-benar ngepok teman-teman. Nah ketika dia lihat musuhnya itu bisa dimajuin, baru dia maju sama kayak Z gitu loh. Nah tapi rune-nya ini mereka tuh nggak sama ya, dia ini nggak terlalu bagus pakai electrocute gitu, kebalikannya dari Z gitu. Z itu pakai electrocute itu udah jadi tradisi gitu loh. Ketika kalian mainin Jace itu usahakan damage kalian itu sustain teman-teman, walaupun dia main ngepoke, tapi dia lebih bagus main sustain damage gitu. Misalnya kita pakai rune-nya kayak Conqueror gitu kan, atau bahkan Phase Rush bisa kalau kalian jago, cuman mungkin kalian lebih mending pakai Conqueror aja sih daripada pakai Phase Rush. Oke di sini udah mau menang, itu lihat aja turretnya itu udah mau hancur, kami udah nge-secure 3 naga, itu udah kalian benar udah tahu menang. Cuman aku bakalan bicarain hal-hal menarik dari Jace di sini ya. Nah yang menarik dari dia ini lagi adalah ketika kalian tuh behind, ketika kalian tuh misalnya kena ekonomi kalian tuh lagi rendah, dia ini tinggal farming aja gitu teman-teman. Jadi kalian harus tetepin 2 item core dia. Nah untuk aku item core-nya itu adalah Mana Moon sama Black Clover gitu loh. Sebenarnya itu dari PC pun juga gitu juga sih, ketika kalian lawan Bruiser ataupun lawan Squishy pun nggak apa-apa kalian beli Black Clover gitu. Mana Moon itu udah hampir item wajib sama Jace karena itu ngasih mana gitu loh. Nah untuk sepatu itu antara 3, antara Plate Steel Cap, Ionian Boots yang cooldown itu, atau si Mercury Threads kalau misalnya banyak stun ya. To the sky. Dia ini bisa masuk ke komposisi apa aja ya. Dia itu bisa deflex ke jungle, dia bisa deflex ke mid, dia bisa ke top. Nah edisi nggak salah aku dia bisa juga di state nya sekarang ya, yang belum kena nerfin ya, nggak tahu ke depannya. Nah yang ngebuat dia itu betul-betul flex banget, seperti yang gue bilang tadi, neutral game ya. Dia bisa ngepop, dia bisa dapetin damage yang besar kalau lihat game. Sebenarnya dia ini hampir OP teman-teman ya menurut aku ya, soalnya dia itu betul-betul bisa main safe gitu. Nggak kayak Z gitu. Z itu kok misalnya dia udah behind, dia betul-betul agak susah gitu nyari kill karena dia main assassin gitu. Nah Jace ini dia dapat armor, dia dapat damage, dia dapat keuntungan yang besar juga ketika main di belakang. Jadi ya menurutku ini dia nih bakalan di pick di pro play sih, bakalan banyak banget di pick. Jadi kalian bisa mulai belajar dia mulai sekarang. Dia itu pun nggak terlalu susah menurutku karena dia nggak punya mekanik yang hancur-hancuran banget, nggak kayak Akali gitu gameplaynya. Dan ya itu tadi. I fight for a brighter tomorrow. Oke teman-teman, itu aja guide-nya buat kali ini. Nah guide-nya kali ini aku buat memang sengaja beda dari yang lain, karena aku pengen lihat gimana sih kalau aku ngejelasinnya dengan pure, dengan pengetahuanku, dengan cara ngomongku. Jadi aku sekalian ngetes juga gimana caranya memperbaiki cara ngomongku kalau ingin jadi YouTuber gitu kan, biar jadi konten kreator yang lebih bagus lagi gitu di masa depan nanti. Oke, itu aja. Terima kasih bagi yang udah nonton udah sampai sini. Mau kalian skip mau apa itu nggak masalah, yang penting kalian udah nonton. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like-nya, tombol dislike udah nggak bisa dilihat lagi. Oke lah, itu aja. Jangan lupa subscribe, dan aku bakal kasih guide set kayaknya yang selanjutnya. Kenapa set? Karena aku udah lama juga main set, dan setahun juga, jadi aku udah confident gimana cara mainnya. Mungkin aku bakal mainin set habis ini beberapa kali. Jika aku bisa naik diamond, aku mungkin bakal buat guide-nya.
Oke, itu aja untuk video kali ini. I hope you guys have a good day, have a good life, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.